Yap, kita bakal langsung terbang di atas Miramar. Game ke-6 kita, game yang terakhir. Kita bakal lihat siapa yang bakal mendominasi game terakhir dan sekaligus menutup hari pertama untuk qualifier timur dengan manis. Apakah akan sesuai dengan prediksi dari Florian George Bagas Bagus Uksi dengan WWCD yang baru lagi. Dan akhirnya kita melihat garis pesawat yang adil di Miramar. Walaupun emang agak susah. Ini kayaknya Maluku bakal pindah drop zone. Gak mungkin mereka memaksakan ke arah Los Higos dengan garis pesawat yang seperti ini. Betul, karena balik lagi di sini kita bakal lihat semua tim sudah mulai turun pelan-pelan. Dan tim-tim yang mungkin kayak turun di Los Higos, turun di tempat-tempat yang gak terjangkau oleh pesawat. Mereka perlu plan B atau plan C bahkan. Antara mereka cari mobil lalu nyamperin tempatnya atau mereka cari tempat looting yang berbeda. Itu semua bakal diuji kali ini. Yang tadi tabrakan di Pekado masih tabrakan nggak ya? Gorontalo kan tadi? Gorontalo dan Gorontalo. juga Satu lagi? ada Kaltara ya tadi. Atau siapa ya? Tim Kalimantan ya? Kalimantan kalau nggak salah tadi ya. Kita lihat Let's nanti ya di see. Pekado. Apakah bakal masih saling ngelok atau enggak. Oke, sudah mulai mendapatkan pelajaran harusnya dari Miramar yang pertama tadi. Sudah mulai menghilang garis pesawatnya, circle belum terpantau tadi karena kita langsung menuju ke arah Hope dari tim Sulut yang sudah melakukan looting di bagian dalam. Mininya diambil ternyata, lumayan dapat mini di awal-awal. Dan langsung saja memaksimalkan looting di lantai 1, baru dia pindah ke lantai 2. Ciano bahkan sudah mendapatkan vest, helm level 1, sudah mendapatkan M16 juga tadi. Dan Kaltara cukup dekat dengan Papua di sekitar Los Leones. Betul, kita bakal kayaknya juga dari... Wait, Oke. ini Los Leones bukan sih Labendita ya? Labandita dan juga dekat dengan area LL, Les Leones. Kita bakal Oke. ke ini Kaltaran juga Papua bakal fight di awal-awal. Tapi 1-for-1 knock terjadi kali ini. Ghidorah masih bertahan juga coba untuk ngelok ke arah tim Kaltara yang pengen maju dan nge-backup si aim shoot kali ini. Betul, masih belum bisa di-end ternyata. Gio yang ada di bagian tengah, dia tercover dengan adanya beberapa obstacle di sekitar dia. Dan satu pemain aim shoot dari Kaltara menahan di arah broken wall untuk menghalangi laju push supaya pemain mereka yang ter-knockout tidak menjadi poin untuk tim Papua. Sama-sama melakukan revive. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim Papua masih bertahan, masih pelan-pelan menjaga posisinya. Tapi lihat dari seorang Altnar, coba untuk menemukan anggota Kaltara lain yang pengen coba nge-backup. Tampaknya Kaltara masih memiliki keunggulan posisi di mana dari tim Papua terpencar ke dalam beberapa angle yang berbeda. Ya, tapi Wine kayaknya akan bermain lebih agresif karena yang dilakukan gerakannya bukan mundur, malah maju ke depan. Sudah mengamankan 1-2 obstacle di tengah ladang ini. Dimana, wow, lihat Aljal ngeflank ke sebelah kanan. Kayaknya nggak ada yang tahu deh pergerakan dari Aljal. Kalau tiba-tiba Aljal bisa nembak, harusnya Gio-nya bakal kenok lagi atau bahkan Wine yang bakal tertangkap. Ya, kita bakal kayaknya juga dari Wine Kaltara yang tertangkap oleh Ghidorah. Dan sekarang dari tim Kaltara kehilangan dua. 2 member di bagian depan mereka. Tinggal Waduh. sisi belakang mereka yang harus tarik mundur, tapi tim lain pun join the fight tampaknya. Yes, dan sepertinya Aljal berhasil mengamankan satu pemain dari Kaltara, aim shot. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Wine harusnya bakal menyusul, Wine yang nyelamatin malah dia yang pulang ke lobby. Ya, tapi kita bakal nyanyi juga dari tim Papua, tampaknya sudah menyelamatkan Erwan juga. Mereka sudah berkumpul, 4 member, tinggal gimana mereka bisa ngelutingin anggota-anggota Kaltara kali ini. Yap, ini bakal komit untuk di-push. Akan menjadi mimpi buruk untuk pemain dari Kaltara. Dipukul aja lah ya. Ngirit peluru. Ya, sudah mulai ngirit kayaknya. Dan Gio tertangkap lagi. What Tangkap happened juga. main dengan Kaltara di last match. Mimpi buruk menuju Kaltara. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Papua tampaknya bakal langsung nge-push ke arah Gio yang ternok dari sisi jauh kali ini. Satu member terakhir yang bertahan, apakah Papua bisa meng-clear tim Kaltara di awal permainan kali ini? Mereka nggak ada habisnya loh buat agresif di early game. Dikejar semuanya. Dikejar, mereka kalau udah ngedapetin target tuh udah kayak udek pokoknya bos, jangan kasih kesempatan lagi. Tapi di Pekado terjadi pertemuan yang kedua antara Gorontalo dan juga tim dari Sulawesi Sultra ternyata. Sultra. Ya, dan kita bakal kalian juga dari tim Sultra masih bertahan dan masih saling ngelok dengan tim Gorontalo. Tidak ada tim yang mau ngalah dari kedua tim ini ya. Ya tapi kayaknya kalau sekarang lebih terlihat Gorontalo yang agresif dibandingkan Sultranya. Karena Gorontalo tuh ngepresnya sampai apartemen merah. Kalau tadi kan mereka bener-bener ngebagi. Apartemen merah ke arah arena itu Sultra, Gorontalo itu dari kalau nggak salah tadi kasino sampai apartemen biru sampai ke bangunan L. Kalau sekarang ini Gorontalo udah mulai bermain lebih agresif dibandingkan Miramar yang pertama.
Yap, dan kita bakal lihat juga dari beberapa tim ya, tampaknya ada yang mulai bermain lebih agresif, ada juga yang bermain lebih defensif, semua mulai adaptasi dan menyesuaikan. Tapi tetap sih ini bakal jadi fight yang lama, nggak akan ada perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Oh udah mulai ngintip, itu bisa kelihatan karena ada satu flanker dari Gorontalo di sebelah kanan. Kalau misalkan Vin masih ingin mencoba untuk naik ke atas, kayaknya bisa ketahuan sama Super. Kalau Supernya mau nembak, oh angle-nya Vin. Kalau dia lebih ke kiri tadi, itu ketembak sama Super. Super ada di bagian kanan, di jendela sebelah kanan. Sementara dari Salmon yang menempati apartemen merah, setup yang masih sama seperti di Miramar pertama untuk seorang Salmon. Beda lantai doang sama yang Miramar pertama tadi. Iya, kita bakal kali ini juga dari tim Sultra pelan-pelan sudah mulai setup kembali. Kedua tim ini harus cari cara antara engage atau disengage, mau fight atau mau melepaskan lawannya. Dan keduanya ini harus berhati-hati karena kedua tim ini udah ngelock dengan cukup keras ya, dimana dari tim Sultra bahkan sudah mengirim Salmon berada satu apartemen sebelah tim Gorontalo. Dan kita bakal lihat dari seorang Vin juga sudah naik ke atap dari arena, tinggal coba untuk menemukan posisi lawannya. Pelan-pelan mencari posisi, pelan-pelan mencari spot, tapi akhirnya kita bakal pindah ke arah tim NTT yang sedang mencari posisi untuk fight ataupun sedikit pick off ya dari atas high ground. Kayaknya nih udah model-model nge-scout ya. Kayak mereka udah siap banget untuk perang karena mereka berani ngambil untuk jarak jauh. Berarti scope mereka udah ke support, gimana nggak ke support? Vest-nya udah level 3, helm level 2, bandit 10, ada kit juga. Kayak mereka udah siap buat perang. Ya, kita bakal kalian juga beberapa tim tampaknya bermain lebih hati-hati tapi nggak sampai melepaskan lawannya. Ketemu lawan tetap di lock sama mereka. Dari tim Sulsel kan ini bakal coba untuk nge-lock juga ke arah tim NTT. NTT juga sebaliknya, mereka bakal coba untuk menemukan posisi untuk nyebar dan rotasi kembali. Skip untuk fight di awal-awal. Ya ini lempengan yang biasa diambil BTR bukan sih? Ini lempengan deket PKD bukan sih? Oh iya, benar. Iya ini lempengan deket PKD. Cuma kalau BTR ambil yang mangkoknya kan? Iya betul, kalau ini mereka ngambil di pinggiran ya, nggak ngambil di mangkuk ya. Dan ternyata dari NTT mereka lebih milih untuk mundur, mengamankan jalur rotasi yang lain dan tidak ada tembakan open fire dari pemain-pemain Sulawesi Selatan. Imam tadi cuma memantau dan mendapatkan informasi aja. Ezio memilih jalur yang lain kali ini. Belum ada tambahan untuk orang-orang yang gugur di match terakhir. Ya. Terlihat ya lebih hati-hati dibandingkan Miramar yang pertama. Iya, jauh lebih hati-hati dan lebih waspada lah ketimbang Miramar pertama yang lebih agresif. Tapi kita bakal lihat juga dari tim NTT, mereka juga sedang melakukan setup kembali, sedang melakukan looting-looting tambahan juga. Terlihat lootingan mereka cukup, tapi baik lagi, looting lebih nggak pernah merugikan. Pasti dong, yang lebih itu yang enak gitu. Peluru jadi banyak tersedianya, healingan jadi lebih banyak tersedianya. Jadi nggak takut buat perang gitu. Tapi punya lootingan yang bagus, nggak punya setup yang bagus untuk defense, ya sama aja bohong ya. Tadi kalau gue perhatikan di Miramar pertama itu setup yang ngebuat gue kaget Papua. Setup push mereka bagus. Terus NTB. Waktu nge-push ke arah NTT tuh bagus banget, mereka nge-split ke arah 4 titik. Wow, lagi ngomongin set up push, tiba-tiba Kalbar menerima beberapa tembakan kejutan dari arah belakang. Tapi ini gak kegelincir. Nah, baru kegelincir. Kenapa? Kegelincir tempat yang aman. yang jelas gak di tempat yang open field gitu kan. Iya. Kita bakal kalian juga dari tim Kalbar ya. Mereka sudah mulai setup kembali dan untungnya teman yang tergelincir itu tergelincir di lower ground yang gak bisa ketembak oleh lawannya. Yep. Zona terbentuk juga dari bagian San Martin hingga sampai ke Los Higos. Dan bakal pental kali ini zona kedua di bagian bawah sampai ke jembatan Los Higos. Betul. Cumcer masih masuk untuk circle yang kedua saat ini. Wow, cukup banyak loh tim yang nahan di arah Blue Zone. Maluku nahan di Blue Zone, Bali nahan di Blue Zone, Sulawesi Selatan juga nahan di Blue Zone, Kalsel juga masuk lambat dari arah timur. Ya, tapi kita bakal lihat juga dari tim Kalbar ya. Mereka sedang melakukan rotasi cukup aman sementara waktu, tapi kendaraan mereka cukup terbatas. Gak apa-apa, kendaraan terbatas. Yang penting ada kendaraan buat rotasi. Karena Miramar luas bos. Terlalu banyak area-area yang berbahaya gitu. Tempat yang dikira aman belum tentu aman. Dan ini butuh kesabaran loh. Pakai tayo naikin bukit yang terjang kayak gini. Ya, tapi kita bakal lihat juga dari Kalbar. Sabar banget dia naiknya. Sama mobilnya sabar, apalagi sama kamu. Waduh, siapa tadi tuh? Humble ya. Udah humble, penyabar lagi. Gila, udah dia humble, penyabar, kurang apa lagi. Idaman kaum jago main PUBG lagi. Jago main PUBG lagi kan. Aduh, WWCD jadi diperjuangkan apalagi cinta kamu. Waduh. Iya.
Oh ini kalau dia ngedenger di klip masuk tok-tok nih. Oh, totok ya. Masuk tok-tok lagi nanti sama dia. Oke, dan Kalbar kali ini yang masih berada di daerah Cumacera. Cumcer kan ya? Iya, ini Ya, dia Cumcer. Cumcer ini. Jadi Belum kita ada bakal- perang lagi nih Flo. Ini Belum. game pasif banget sih. Temponya sedikit menurun, ada tembak-tembakan tipis-tipis, terdengar peluru-peluru, tapi nggak sampai ada yang kenok ya. Wah, ngomongin gak ada yang kenok, tiba-tiba ada yang dipukulin, wine tadi. Ini kayaknya Telat banget gak sih? telat gak sih? 10 Itu tadi momen awal tadi loh. Telat 5 menit. Nggak 5 sih, tadi 7 menitan ada Flo. Itu fight awal kan? Fight awal ya. Fight awal, iya. Kok baru sekarang? Yang dijempit jerami tadi kan? Iya. Oke, Mungkin lagi AFK kali. mungkin ya, Yang- mungkin. Yang ngatur kill feed-nya lagi APK tadi ya? Iya. Oh, ini, lagi. ini baru kah? Ini baru yang tadi. Enggak, Yang tadi Gio- ke knockout. Gio ke knockout lagi berarti? Oh kan di revive knockout lagi. Enggak, ini maksudnya ke knockout yang berikutnya dialamin sama Gio. Kayaknya ya lagi AFK sih yang bikin kill feed lagi mager kali. Iya, lagi mager kayaknya. Kadang gue bingung gitu. Ini momen yang baru atau momen yang awal-awal tadi? Keulang lagi gitu kan. Betul sekali. Dan udah oke lah ya. The show must go on juga. Blue Zone kedua sudah mulai menutup kali ini dari Hope yang San Mori nih. Kita ngomongin San Mori yang satu komunitas ya. Tidak bergabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Tidak beraliansi komunitasnya. Iya, ini komunitasnya main sendiri aja. Ini komunitasnya Miki doang, nggak gabung sama komunitas yang lain. Jadi Tokyo Revenger. Lari. Ada yang make PP Miki lari. Aduh itu meme di mana-mana cuy. Itu meme di mana-mana. Oh, tiba-tiba ada spray down dari belakang yang masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Hanya kejutan yang datang dari belakang. Yap, kita bakal lihat dari tim Sulteng tampaknya bakal langsung rotasi juga menghindari fight dengan tim Kalsel. Tapi lihat Kalsel membagi ke beberapa angle berbeda. Ada Hexo dari high ground, ada juga member-member lainnya yang berada di low ground. Dan dari Hinode langsung lewat depan mereka, langsung nyebar dan langsung ngegocek aja. Tapi tampaknya enggak. Sulteng nggak mau gocek, Sulteng nggak mau kabur, Sulteng mau perang kali ini. Kita bakal lihat dari serang Hinode tampaknya pengen coba engage fight, tapi dari lawannya nggak tertarik untuk fight kali ini. Ini udah gerakan-gerakan bandel tau gak lo? Bukan gerakan-gerakan yang emang mau cabut gitu, tapi gerakan yang buat motong rotasi dari tim lain. Ya pede-pedean lah. Betul, pede-pedean. Kasih batu, lempar batu balik ya. Iya, Gak dikasih yang lain-lain lagi. sayang sekali dari tim Sulteng yang mau fight nggak diladeni Betul. fightnya. Ternyata lawannya lebih milih untuk bermain objektif dibandingkan perang. Karena ini match terakhir juga pasti semua tim akan sangat mengejar ketertinggalan poin dari 5 match sebelumnya. Yap, tapi kita bakal ke ini juga ya. Dari beberapa tim yang bermain terlihat ada tim yang benar-benar nambah agresif banget kayak Papua. Ada ke tim-tim lain yang bermain lebih pasif. Tapi Papua akhirnya mendapatkan kill tambahan juga ke Arem Kaltara lagi ya. Iya, ketemu lagi ternyata. Kayak Ronde mereka dua. emang jodoh deh. Emang jodoh ini. Kemanapun mereka bergerak kayaknya akan tetap bertemu dan tiba-tiba kali ini ada Sulteng yang gerakannya kayak gerakan panik gitu. Tiba-tiba nabrak pohon sana, nabrak pohon sini. Sulteng ternyata depan mereka ada Sulbar. Dua tim dari Sulawesi sudah mulai bertemu, lemparan granat tanpa dimasak, back fire dari sebelah kiri ternyata masih bisa untuk memberikan setup dengan sangat baik. Dan kali ini Meet You terjebak harus menghadapi 3 pemain dari Sulteng, di mana Zigfly sudah mulai ngeflank ke sebelah kanan. Yap, kita bakal tanya juga dari tim Sulbar pelan-pelan menahan posisinya. Dan nampaknya tepat di depan dia. Ada menembak dan lihat dari Sulbar menyebar dengan begitu rapih kali ini. Sulteng tampaknya kesulitan menghadapi tim Sulbar. Meet You kali ini. Coba untuk meng-HBD lawannya. Padahal Zigfly udah mulai ngeflank ke belakang, tapi ternyata 2 pemainnya malah ter-knockout. Ini ngebuat langkahnya terhenti, terjebak di sebuah traktor yang sudah ketahuan juga oleh seorang Tinker dengan mini scope 8 sudah mulai dikeker dari tadi, tidak dilepas. Tapi di sisi yang lain ternyata Gorontalo mendapatkan 1 pemain dari Sulut. Yap, kita bakal tanya juga dari Tinker pelan-pelan masih melok ke arah Zigfly, tapi tampaknya Tinker yang ketahuan terlebih dahulu bakal langsung tertembak half health. Dan Hinode bakal cuma untuk nge-finish Tinker yang hanya bermodalkan cover 1 traktor. Tapi berpindah sedikit ke arah tim NTB bertemu dengan tim Bali kali ini. Mereka bakal saling beradu juga dan harus berhadap-hadapan dengan 1 lawannya kali ini. Dari Capo bakal maju ke depan mencari posisi dan juga rotasi yang enak untuk mengisi lebih dalam lagi ke circle. Ini NTB galau ya, antara mereka mau ke center atau mereka main di pinggir dulu. Mereka tahu di belakang mereka masih ada tim lain yang menunggu. Sulbar sudah mulai nge-split kembali, di mana Sulteng juga saat ini sudah mulai mendapatkan tekanan ketika mereka kehilangan 2 pemain mereka. Hanya menyisakan Zigfly dan juga High Note.
Kita bakal kali ini juga pergerakan dari tim Sultan pelan-pelan mencari posisi. Tapi sementara kita bakal lihat dari Sultan bakal spray down ke arah depan. Belum menemukan targetnya tapi Tinker harus berhati-hati. Blue Zone pun mulai menghimpit. Masih zona ketiga. Bisa ditahan sedikit tapi nggak mau tahan terlalu lama-lama. Ya, ini kayaknya lari ke mobilnya kah? Atau dia lebih ngambil daerah yang lebih menutup angle dari tim Sulbar. Sudah mulai bergerak kali ini High Note. Oh, ternyata ke arah mobil. Ke arah bagi yang ditinggalkan di arah belakang. DPS dari Blue Zone-nya semakin menyakitkan. Ini udah masuk di DPS yang ke Blue Zone keempat. Langsung saja bergerak masuk karena tidak terlalu jauh jaraknya untuk masuk ke area yang aman. Tapi harus bergerak lagi, ini belum masuk di play zone-nya. Betul, dia belum masuk ke arah play zone dan sementara kita bakal lihat zona pun sudah mulai bersiap-siap untuk berpindah. 30 detik saja yang tersisa untuk semua tim memikirkan rotasi mereka. Tapi Sultan kali ini bakal coba untuk melihat ke area sekitar, tapi Sulbar malah engage fight dengan tim Kaltim dan kedua tim ini harus berhati-hati. Yap. Karena zona akan bergerak waktu 20 detik, mereka nggak mau terlalu lama nahan-nahanin blue zone dan ini zona keempat. Zona yang udah pastinya sakit banget. Oke, dipukul. Aduh, kan panik gak tuh? Panik lah, masa enggak dikira kosong ditembak sama Tinker dari arah belakang. Neror harus menghentikan langkahnya untuk menambah poin. Bersebelahan terbatas dengan sebuah Lindos. Udah mati. Nggak apa, yang penting mobil Nggak apa-apa, dapat. yang penting mobilnya dapat. Yang Oke. penting bisa rotasi. Dan gak akan ke revive juga karena Blue Zone juga udah mulai bergerak. Wow, daerah semakin ramai kali ini Kalsel. Yang terpisah posisinya Kalbar juga di sekitar mereka. Ini akan dilemparkan granat. Tobi bertahan, granat meletup. Ada tembakan yang masuk, damage-nya masuk. Sedikit panik mundur ke belakang, tembakan juga sudah mulai dikeluarkan. Dan akhirnya mengeluarkan satu smoke, bahkan dua smoke dikeluarkan oleh Tobi. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Kalsel tampaknya harus berhati-hati karena mereka masih memiliki jarak 185 meter menuju ke arah zona dan depan mereka cukup banyak tim yang sudah melakukan setup terlebih dahulu. Tobi masih bertahan juga tepat di bawahnya tim Kalbar kali ini dan coba untuk menemukan celah di dalam pertahanan mereka. Tapi dari Tobi memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu dan coba buying time untuk teman-temannya kali ini. Di mana dari tim Bali juga masih terlihat King Stark di sisi kanan dan tim fight 3 sisi tapi Bali dipulangkan ke arah lobby dengan King Stark yang tertumbangkan. Oke, sementara Kalsel masih di tempat yang sama Maluku. Dua player mereka sedang terknockout. Ada spray dari seorang Zurax ke arah Kalbar. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Malah kehilangan dua pemain mereka yang sedang terknockout. Tidak sempat revive. Tembakan ke sebelah kanan. Kalsel masih bertahan. Langsung berpindah tempat karena mereka belum masuk ke area yang cukup aman. Masuk ke area play zone. Reksa mengambil lempengan sebelah kiri, bermain tipis saja di sebuah lempengan, sebuah gundukan, spray dari arah belakang mendapatkan satu namun ada counter shoot di sebelah kiri. Bukan counter shoot tapi third party yang join ke pertarungan antara Maluku dan juga tim di sebelah kanan tadi. Ya, kita bakal juga dari tim Maluku tampaknya bakal harus bertahan menghadapi tembak-tembakan dari seorang Roka yang langsung menumbangkan satu targetnya. Kita bakal lihat apakah Roka bisa menambah poin-poin tambahan lagi kali ini di mana ada dua member Maluku yang tertahan oleh sakitnya Blue Zone yang terus bergerak terus menuju ke arah play zone selanjutnya. Ini mimpi buruk sih buat pemain-pemain dari daerah Maluku. Sudah mulai terspot, berada di balik sebuah smoke, ada tapping fire juga. Kali ini terlihat akan sangat jelas, spray down dapetin satu pemain. Kembali tumbang satu pemain dari Kalsel. Zurax seharusnya nggak bisa bergerak kemana-mana sih. DPS dari Blue Zone yang semakin menyakitkan, nggak tahu dia punya berapa banyak healing. Sementara ini Tobi yang masih bertahan di sebelahnya Kalbar. Satu bagi kembali terdengar dan Kalbar humble bakal spray the smoke mendapatkan last man standing. Poin bertambah untuk Kalbar, 4 kill saat ini. Ya, Kalbar masih bertahan juga pelan-pelan, kill demi kill dikantongi juga dan tampaknya momentum mereka dari game kelima WWCD terbawa juga hingga game yang ke-6 dan lihat jump shoot. Anggota Kalbar mengamuk di game kali ini dengan 6 kill yang langsung dikantongi tapi Blue Zone begitu sakit, mereka harus bergerak dan mereka bakal bertemu dengan tim yang sama galaknya juga di sebelah Papua kali ini, Kalbar versus Papua. Tapi gameplaynya Papua ini unik banget loh. Ini kedua kalinya mereka nge-split 2-2 Flo. Sama kayak di Miramar yang pertama. Selalu kayak gini mereka. Selalu kayak gini saat mereka dan tidak mengurangi firepower yang mereka punya. Kayak gameplay Morph zaman dulu. Betul. Mirip banget ya. Betul, cuma entah kenapa gue ngelihat kayaknya ini lebih rapi.
Ini lebih rapi. Oke. Kita bakal lihat juga dari tim Papua tampaknya penyebaran mereka akhirnya dipecahkan jadi 3-1 sementara waktu ini di mana mereka lebih fokus rotasi ketimbang perang dengan zona kelima yang sudah bergerak yang pasti juga udah sakit banget zonanya. Tim Papua menyadari bahwa ini bukan saatnya fight, ini saatnya kita rotasi. Gila men, mereka rapi banget geraknya. Satu dikirim dulu, satu nahan. Yang 3 udah aman, satunya baru follow up karena ada 3 pemain yang nge-backup dari arah yang lain. Dari arah yang lebih aman, yang lebih dekat dengan zona. Ini pergerakan mereka benar-benar terstruktur banget, rapi banget gaya main mereka. Apakah akan ada akuisisi di season 4 nanti? Kita bakal lihat. Wah ini seru banget pastinya. Oke, Kalbar yang mulai tabrak bos. Baginya berasap di tim dari sebelah kanan dan langsung di knock out begitu saja. Hensi langsung tersungkur lemas. Ada guntingan kanan juga kiri. Bahkan korban berikutnya dari Kalbar juga terjatuh ketika touchdown di sebuah kompo. Tapi dari arah dalam ternyata Humble memberikan distraction. Satu dipulangkan menuju ke arah lobby. Mereka masih bisa menguasai daerah ini dengan sangat baik. Tabrakan berikutnya bakal muncul. Tapi kita bakal ke ini tabrakan yang dilakukan juga oleh tim Kalbar. Tapi Kalbar ter-take down dan dipulangkan ke arah lobby. Defense yang baik oleh tim Gorontalo. 4 kill, sisa 3 player yang bertahan. Betul. Kita bakal ke ini 8 tim tersisa, 26 player yang masih live. Kiri kanan semua tembakan mulai terdengar. Cukup banyak player yang mulai bertumbangan memasuki circle kita yang kelima kali ini. Yes, mereka masih bertetanggaan antara Gorontalo dan juga Kalteng di arah di arah compound yang sama. Ini gua nggak asing lihat posisi ini. Kenapa tuh? Kayak kemarin di DGL ini loh. Posisinya Sulut itu posisinya Bonafide. Oke. Gorontalo itu posisinya EVOS. Kalteng tuh gua lupa satu tim tuh. Gua lupa yang di Kalteng Takai itu siapa. bukan? Takai ya? Kayaknya Takai. Atau Voin? Kayaknya Takai yang nabrak deh. Apa Takai yang ditabrak ya? Gue lupa. Pokoknya ini posisi circle yang tidak asing di mata gue. Oke. Sangat familiar. Setup. Oh sorry bukan setup. Tapi circle yang seperti ini. Sama persis circle-nya kayak di Persis. DGL waktu itu. Persis. Persis kayak gini circle-nya. Kita bakal kalian juga dari tim Kalteng tampaknya harus mencari cara bagaimana mereka bisa meng-clear tim di sebelah mereka. Karena zonanya menuju ke arah open field kali ini. Ya, apakah akan menjadi mimpi buruk? Nah, tempatnya si Pink itu tuh, si Papua atau Sulut, itu boom sama Aura di situ. Tahan-tahanan juga. Ingat banget gua, tahan-tahanan di setup yang seperti ini. Ini Kalteng bakal fight duluan sama Gorontalo, harga mati untuk mereka fight sekarang. Untuk memperebutkan kompon mereka dan untuk memperebutkan titik berikutnya mereka bakal bergerak ke arah mana. Molotov sudah mulai dilemparkan tapi nggak ada yang masuk dan memberikan damage. Karena Gorontalo tahu, what? Wah itu Molotov menyebarnya menyeramkan sekali. Betul. Satu knockout berhasil diamankan. Kali ini menjadi sebuah momentum karena 2 pemain sudah berhasil diamankan. Bergerak masuk ke arah ruangan yang cukup sempit. Dikejutkan dan dipulangkan ke arah lobby. Kalteng berhasil meretake tempat yang ditempati oleh tim dari Gorontalo. Iya, kita bakal lihat dari tim Kalteng tampaknya langsung meng-clear lawannya dan tinggal bergerak sedikit lagi menuju ke arah zona. Tapi sebelum mereka bisa mengambil tempat yang di bawah low ground, mereka harus fight dengan tim Sulut juga yang mengambil tempat counternya di atas sedikit high groundnya kali ini ya. Oke, pelan-pelan tapi pasti sepertinya Papua juga sudah mulai melakukan peperangan kali ini terbatas dengan adanya sebuah jalan. Tapi mereka mendapatkan sebuah area yang bagus banget. Tercover untuk dari seberang jalan dan tercover juga dari arah sebelah kanan. Sulut, pala nongol dikit bakal langsung dihantam karena kali ini Papua sudah siap pemain mereka untuk fokus ke arah pemain-pemain dari tim Sulut. Lemparan utility sudah mulai dilemparkan tapi masih belum ada yang connect memberikan cicilan damage karena tim Papua. Di spray begitu saja sebuah bad move terjadi di arah tim Sulut. Satu orang terknock dan dipaksa mundur kembali ke tempat yang lebih aman. Low toss, high toss, tapi harusnya nggak akan sampai ke... sampai cuy! Sampai! Oke, cukup Nggak sampai memberikan knockout pressure tapi. terhadap tim Sulut, tapi kita bakal kayak ini juga dengan zona yang menutup. Semua tim harus berdempet-dempetan. Tampaknya dari tim Sulut pun langsung menerobos pertahanan tim Kalteng, bahkan dilindas kali ini. Babasau langsung ditumbangkan dan lihat Kalteng kali ini harus langsung masuk ke dalam defense mode. Di mana Sulut langsung dimajuin, langsung diperangin dan one by one di take down oleh tim Kalteng. Aduh, itu kelihatan last man standingnya. Ya udah, tinggal 5 tim kali ini. 5 tim tersisa. Sumpah ini gue 16 dejavu nge-case ini cuy. Mirip banget ya? Mirip banget circle-nya, setupnya Papua itu boom kalau nggak salah, Sulsel itu Aura. Persis banget, ada satu tim yang menempati tempatnya Sultra waktu itu dan ada satu tim yang menempati tempatnya NTT. Persis banget. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari tim Papua ya, mereka
harus bertahan, harus coba meng-clear. Mereka punya 4 anggota yang masih cukup lengkap. Armor level 2, helm level 3 untuk R1 ini cukup banget untuk fight di akhir. Tinggal position mereka. Zona pun gak jauh dari mereka, tinggal fokus nyayur dan masuk pelan-pelan ke arah kanan kali ini. Betul, dan zonanya juga sudah support ke arah mereka. Apakah mereka bisa meretake tempat dari Sulsel yang ada di sebelah kanan? Satu pemain sudah menerima damage yang begitu dalam, 2 pemain melakukan double pick ke arah tim Sulsel. Kali ini mereka bakal percaya diri banget di mana 2 pemainnya bakal berjalan, tapi kali ini 1 pemain bakal memberikan distraction. Lindes Gaming belum connect, korban kedua juga belum connect. Udah mulai berasap, ini baginya bakal berbahaya banget dan untungnya masih bisa selamat karena mereka begitu percaya diri dari support system untuk 2 player yang lainnya. Betul, gue suka banget keberanian dari tim Papua untuk menggunakan bagi untuk memancing lawannya keluar dari area pertahanan mereka, membuat distraction dan membuat mereka panik ketika anggota-anggota lainnya back up. Lihat R1, dia nggak keluar dari posisi dia tahu bahwa dia bisa nyayur ke arah tim Kalteng. Betul, dan Ghidorah pun harus terknockout. Ada lemparan molotov dari NTT tadi, Potter sudah mulai maju. Wow, itu 1 pemain yang ada di arah belakang benar-benar menyelamatkan segalanya. Dan sepertinya dari seorang Ijal tidak berani keluar dan R1 pun dikasih gangguan antara fokus backup ke kanan atau nyayur ke arah sebelah kiri. Tapi Aaron harusnya fokus aja udah ke Kalteng. Itu tugasnya dia kali ini. Jangan sampai bocor dari area Kaltengnya. Tapi kita bakal spray down dengan Beryl. Hampir bermakan 2 tapi Kalteng masih bisa bertahan. Perjalanan kedua kali ini malah membuat Aaron harus knock out. Dan sekarang Papua harus membagi posisi mereka lagi. 1-1 kali ini untuk coba menahan Kalteng agar tidak bocor lini belakang mereka. Betul, ada lemparan granat ke balik sebuah pohon. Berusaha untuk diselamatkan. Lemparan granatnya belum bisa memulangkan. Ada sedikit covering fire dan berhasil mendapatkan 1. Wow, masih ada backup yang begitu brilian dilakukan. Bahkan Kalteng mau dipulangkan bertukar lobby. 2 tim tersisa, 3 lawan 3 dan berhasil di revive dengan Pixel HP. Yes, kita bakal dari seorang Aljal bisa menumbangkan NTT kali ini yang masih memiliki 3 member. Sambari menunggu juga 2 member lainnya, R1 dan juga Altnar untuk merevive and healing kali ini. Oke, udah sama-sama ngeriset nih. 2-1 split yang dilakukan oleh NTT, 2-1 juga split yang dilakukan oleh tim Papua. Dapetin 1 orang di balik sebuah batu. Citato yang menjadi kunci malah terknock out. 2 player lainnya bakal terspot oleh pemain-pemain dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain lainnya sudah ketahuan sama tim Papua. Mereka begitu percaya diri, distraction move dilakukan. Kali ini free shoot dari arah seorang Atnar. Tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Kali ini ada tembakan balasan dari seorang Potter. Di mana Potter akan ngeflank ke sebelah kanan. Itu open field. Dia berusaha untuk touchdown ke balik sebuah gundukan. Tapi kali ini Atnar sudah mulai bangkit. Ada spray down namun masih belum commit. Masih menutup angle shoot dengan melakukan proning. 1 orang terknockout. 1 lawan 2. Split push bakal dilakukan. Digunting kanan dan kiri. Jump shoot yang berhasil. Winner chicken dinner. Yes, permainan sangat baik dari tim NTT. Mereka tahu bahwa ini 2 lawan 1 dijepit kiri dan kanan membuat Altnar bingung harus fokus ke arah Maran. What a nice chicken dari tim NTT.